Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini merupakan puncak dari masa puasa, masa Paskah. Dan kita lihat di sini masih terpasang lilin Paskah. Berapa hari setelah Paskah? 50 setengah. Ini hal sederhana yang perlu kita tahu ya. 40 hari setelah Paskah itu kita merayakan Hari Raya Kenaikan. Ya. Kemudian setelahnya baru merayakan berapa hari? 10 hari. Maka ada novena berapa hari? 9 hari. Berarti ini semua sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya. Maka saya mengajak kita merenungkan malam hari ini peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja. Di sini sebagian besar saya lihat berkeluarga ya. Siapa suami di sini? Jangan tunjuk suami orang. Ya. Istri? Wah, banyak juga ya. Ya. Hanya sedikit yang angkat tangan, yang lain masih ragu-ragu. Apakah betul jadi istri ini? Apa peran sebagai suami? Ya? Peran pertama apa? Sayang istri. Peran kedua, sayang istri. Peran ketiga, sayang istri. Wah, ya. Kalau itu berarti yang terjadi ini karunia Roh Kudus, karya Roh. Ya. Ada begitu banyak peran. Ya. Suami juga begitu. Bapak Ibu yang lebih tahu, yang berkeluarga. Ya. Anak, apakah punya peran? Punya. Ya. Ada peran menjadi penggembira, ada ya perannya juga yang menjadi ATM, ada ya. Macam-macam peran ya. Dan Roh Kudus sendiri punya peran dalam kehidupan gereja. Maka tadi saya mengatakan kepada kita selamat ulang tahun, karena Roh Kuduslah yang melahirkan gereja. Ya. Maka peran pertama, Roh ini mengaruniakan kehidupan baru untuk umat awal Kristiani, yang umat awal menjadi pengikut Kristus. Yang sebelumnya tadi kita dengarkan, para murid tinggal di suatu tempat dengan pintu digembok. Nah, tetapi begitu Roh Tuhan hadir dalam hidup mereka, mereka punya keberanian. Bahkan kita mendengarkan dalam bacaan pertama tadi, Roh mengaruniakan aneka rahmat. Tiba-tiba mereka kumpul seperti ini, orang-orang Galilea, tetapi bahasanya macam-macam. Agak kareba, bajiji. Yang lain muncul. Mana mereka? Ku tiro ni na budak-budak lindo-lindo Pak Piong pa. Muncul lagi, ni hao ma, Wang Shang Hao. Yang lain muncul, oh, we gauge do. Tangga good. Yang lain muncul lagi dengan bahasanya sendiri. Piye kabare Mas? Wani piro? Sakarepmu. Yang lain muncul lagi, bawa pizza. Come stai oggi? Voglio sto bene? Si. Saudara-saudariku yang terkasih, Roh mengaruniakan macam-macam talenta, kemampuan, skill yang kita dengarkan tadi dalam karunia bahasa. Itu simbolik bahwa gereja yang satu ini yang lahir mendapat macam-macam karunia. Maka perbedaan itu adalah kekayaan yang dipersatukan oleh Roh Tuhan sendiri. Malam hari ini pun kalau saya perhatikan dari ujung balkon sana ke bawah, ini tidak ada yang sama dari antara kita. Satu pun.
Adakah yang kembar di sini? Ada? Yang kembar monosigotik atau bisigotik? Ya. Asal jangan pakai skutik ya. Monosigotik artinya zigotnya satu. Kalau bisigotik, zigotnya dua, berbeda. Nah, yang monosigotik ini terbelah biasanya mirip sekali. Mohon maaf nanti kalau keliru para dokter koreksi saya. Ya. Yang satu zigotnya saja mirip, susah dibedakan, itu masih berbeda. Dulu SMP saya punya teman kembar, dua-duanya cewek, namanya Hasma dan Hasmi. Bedanya A dan I. Bagaimana caranya membedakan? Susah. Harus ganggu mereka dan mereka senyum, kelihatan yang satu giginya cipek. Itulah Hasmi. Ya. Kalau sudah senyum kelihatan, oh cipek giginya, ini pasti Hasmi. Ya. Dua orang yang kembar pun berbeda. Maka kita tidak bisa memaksakan harus sama dengan kita. Dan itu terjadi dalam gereja. Perbedaan bahkan dalam keluarga yang adalah gereja yang kecil, Ecclesia Domestika. Itu karunia roh yang patut kita syukuri, yang patut kita berdayakan. Maka profesi beda-beda. Ada yang guru, ada yang maha guru. Ada yang guru biasa, ada guru besar. Entah badannya besar, penghasilannya besar. Ya. Ada yang dokter, ada lagi macam-macam dokter. Dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, ada dokter jantung, dokter mata, macam-macam ya, spesialisnya. Yang pengusaha, macam-macam. Ada pengusaha ayam, ada pengusaha macam-macam. Ya. Pekerja juga beda-beda profesinya. Ada profesi A, profesi B, profesi C, dan seterusnya. Itu adalah karunia. Mungkin ada yang lawyer, ada yang seperti Hotman Paris, ada yang seperti mungkin Paris Hilton, ya, macam-macam. Itulah karunia yang patut kita syukuri. Lalu kita mendapat karunia apa? Saudara-saudari. Apakah sudah memberdayakan, mengembangkan karunia yang Tuhan beri? Inilah yang patut kita renungkan. Sehingga roh sendiri yang telah mengaruniakan itu membaharui semangat kita. Kadang kita begitu mudah melihat ke kanan dan ke kiri, lalu kita jadi iri. Kok dia punya ini, punya itu. Kok rumahnya besar? Kita tidak tahu bahwa makin besar rumahnya, makin besar tanggung jawabnya. Makin besar maintenance-nya. Dia mau tidur juga bingung, malam ini kamar ini, besok kamar itu. Lama-lama di kamar mandi. Ya. Saking besarnya rumahnya. Maka kita melihat, mengevaluasi, apakah karunia yang Tuhan beri, kita gunakan. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Untuk sesama. Bahkan untuk gereja. Untuk umat manusia. Mari kita berkontribusi. Karena Roh Kudus memberikan itu, roh yang sama. Untuk membangun tubuh Kristus, gereja ini. Inilah peran yang pertama. Yang kedua, kita dengarkan dalam bacaan kedua tadi. Santo Paulus kepada umat di Korintus mengatakan, tidak ada yang dapat mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali oleh daya Roh Kudus. Rohlah yang mengajarkan kita, guru kebenaran sejati, dan mengajarkan kebenaran itu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Sudah berapa lama kita menerima ajaran ini? Apakah kita hanya menerimanya sebagai pengetahuan atau sudah menghayatinya, mengimaninya? Mari kita renungkan kembali. Dan kita hayati sungguh kebenaran iman ini yang menyelamatkan. Yesus adalah Tuhan. Dalam apa? Kesaksian hidup kita. Dalam penghayatan iman kita. Dalam praktek keseharian kita. Kemarin saya menonton satu seminar ya, di YouTube tentunya. Ya, seorang dosen dari Harvard University di Amerika. Seorang saintis, ilmuwan yang meneliti tentang happiness.
Are you happy? Or your life is heavy? Ya. Happiness apa secretnya? Apa rahasia supaya hidup bahagia? Salah satu yang disebut oleh guru besar ini adalah iman. Orang yang memiliki iman, dia punya fondasi untuk kehidupannya. Dan secara publik di seminar itu dia mengatakan, saya seorang Katolik Roma. Saya menerima karunia iman. Dan dengan iman inilah saya hidup aman. Karena saya yakin saya di tangan Tuhan. Maka saya tidak hidup dalam keraguan, kebimbangan. Dan ini mendatangkan kebahagiaan. Kemarin saya juga sadar, ternyata iman ini fondasi untuk kita bahagia. Karena kita yakin, coba kalau gelisah, biar ada coto 5 mangkok di depan tak bingung. Ya, yang mana mau dimakan duluan dan bagaimana cara makan, bagaimana rasanya, karena perasaan sendiri tidak tenang. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, Roh Kudus telah mengajarkan kita kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran iman akan Kristus. Maka mari kita hidupi ini. Bahkan kita wartakan dalam kesaksian kita, dalam pelayanan kita, dalam keseharian kita di keluarga maupun di tengah masyarakat. Biarkan Roh Kudus terus-menerus mengajarkan kita. Iman kita akan Kristus menjadi jaminan keselamatan kita. Amin. Peran yang ketiga dalam Injil kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus berseru kepada para muridnya, terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kuasa mengampuni dosa secara sakramental itu dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada gerejanya melalui sakramen. Sakramen apa? Tobat. Ketika imam memberikan absolusi, membebaskan peniten, pendosa yang telah mengakukan dosanya, dia diperdamaikan dengan Allah, dengan gereja, dengan sesama. Maka kalau hati kita sumpek, sudah menumpuk segala macam beban, kemana kita lari? Bukan ke MP, bukan lari ke CPI, lari kemana? Lari ke hadapan Tuhan dengan menerima sakramen tobat. Maka hati ini akan damai, dan itulah yang dikaruniakan oleh Tuhan Yesus, damai bagi kamu. Kalau mau menerima daya Roh yang membaharui hidup kita melalui sakramen rekonsiliasi, maka hati kita akan damai. Kita diperdamaikan dengan Allah dan dengan sesama, bahkan dengan alam semesta ini. Tidak ada daya yang lebih kuat dari itu. Ketika kita menerima karunia pengampunan ini, kita pun akan mampu menjadi pribadi pengampun. Dalam hidup bersama ini tidak ada yang sempurna. Tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Mungkin kelihatannya ini suami istri harmonis. Bisa saja ini drama Korea versi Makassar. Coba tanya mereka. Ada saja hal kecil, hal sepele kadang bisa menimbulkan misunderstanding. I miss you but I don't understand you. Maka pengampunanlah yang merekatkan kembali relasi ini, komunikasi ini. Karena kalau kita bisa mengampuni, beban lepas dan kita menjadi manusia yang merdeka, dimerdekakan oleh Roh Allah sendiri. Maka saya meyakini pengampunan adalah anugerah yang paling besar. Dan pengampunan sekaligus menjadi hadiah paling besar yang bisa kita berikan kepada sesama. Forgiveness is the greatest gift you may give to your loved ones. Maka hari ini biarkan Roh Kudus terus menggerakkan hati kita sehingga kita mampu mengampuni dan hidup dalam damai seperti kita diampuni, kita pun mampu mengampuni sesama sehingga di mana-mana seperti doa kita bersama dengan Santo Fransiskus, kita menjadi pembawa damai dalam kehidupan bersama.
Tuhan memberkati kita.